Hari semakin sore. Gadis bernama Liliana itu masih belum keluar dari dalam kamar gadis remaja yang menahannya. Dia masih sabar menemani Rose yang tengah demam meriang dan merawatnya dengan telaten. "Kak Lili, nginep di sini aja ya," rengek gadis remaja yang terbaring di atas kasur itu. Liliana membalas dengan senyuman. "Kakak temenin kamu sampai tidur ya," kata dia sambil mengelus rambut gadis tersebut dan memberi tepukan pelan di punggung tangannya. Nginep ya? Ya, semalam aja," melas Rose menatap harap. Membuat Liliana yang ditatap begitu merasa terbebani dan tersenyum bingung. "Jangan memaksanya, Rose," celetuk seorang lelaki yang sepertinya sejak tadi sudah terduduk di sofa. "Kakak mending diam aja deh, seperti kakak biasanya." Liliana melirik ke arah lelaki yang berada di sisi ruangan itu. Sejak kapan dia ada di situ? Kok aku nggak nyadar ya kalau ada orang lain di sini? Gumam dia pelan karena memang sejak memasuki kamar tersebut, fokus dia hanya pada si Rose sehingga tak begitu memperhatikan lingkungan sekitar. "Anda tidak perlu menuruti semua kemauan adik saya." Aster menutup buku yang tengah dibaca lalu beranjak dari duduknya mendekati Liliana. "Oh, ya, aku hanya melakukan yang aku bisa," balas Liliana sembari mengalihkan pandangan pada gadis yang tampak cemberut merajuk itu. Aster telah berdiri di dekat kursi yang diduduki oleh Liliana. "Jangan lakukan yang tak ingin Anda lakukan. Hari sudah hampir larut sore." Kakak tumben banget sih, banyak omong. Kali ini jangan dengerin dia. Kakak mau nginep di sini kan? Rajuk Rose lagi dengan tatapan melasnya, yang lagi-lagi membuat perasaan Liliana bingung terbebani. Dia tersenyum tak nyaman. "Duh, gimana nih? Apa aku turuti saja? Toh hanya semalam ini. Tapi apa si Geran bakalan mengizinkannya?" Batin dia bimbang seiring suasana dalam ruangan terasa senyap. Dua orang di sana tampak sedang menatapnya menunggu jawaban yang akan terucap dari bibir Liliana. Seseorang memasuki kamar yang seketika membuyarkan suasana. "Nak Lili, kamu sudah boleh pulang. Dan kamu Rose, jangan menahan Nak Lili terus," kata Bibi Dahlia membuat gadis remaja itu memberenggut sebal, sedangkan Liliana hanya tersenyum canggung. "Padahal sedikit lagi aku bisa membujuknya. Mama pengganggu," geru Tuan Rose memayunkan bibir sebal yang mendapati pelototan dari Bibi Dahlia. "Rose, kamu berani mendecakkan lidahmu sama Mama?" Dengus Rose memalingkan muka ke arah lain. "Anak ini..." Desah pelan Dahlia memijat pelipis. Dan sedetik kemudian dia kembali memasang senyuman berwajah santai beralih menatap gadis yang sedang menatapnya juga. "Makasih Nak Lili, sudah mau repot-repot datang kemari dan nemenin anak bibi yang nakal dan manja ini. Tapi sayangnya hari sudah hampir malam, dan Nak Geran juga pasti sudah waktunya pulang dari kantor." Liliana membalas tersenyum. "Iya Bi, sama-sama. Saya senang kok bisa menemani Rose. Kalau mau, sebelum pulang, kamu makan malam saja dulu di sini." "Iya kakak, kalau kakak nggak nginep juga nggak apa-apa kok. Tapi makan malamnya di sini ya." Rose kembali memasang muka memohon penuh harap. Sejenak Liliana terdiam berpikir. Sebenarnya nggak enak juga sih kalau aku nolak terus. Ya lagian Bibi Dahlia kan masih saudaranya si Geran. Jadi nggak akan masalah kan kalau sekali-kali aku makan malam bersama mereka. "Ya kakak," rengekan Rose lagi, yang akhirnya diangguki oleh Liliana. "Maaf saya akan merepotkan Bibi." "Yeay," girang Rose. Jangan bilang begitu. Justru Bibi yang sangat senang kamu memakan bersama kami." Sampai beberapa saat kemudian, hari telah memasuki malam hari. Saat ini Liliana sedang berjalan di lorong panjang bersama Bibi Dahlia dan Astor.
Sedangkan Rose setelah meminum obat dia langsung tertidur pulas di kamarnya. Mereka bertiga baru saja selesai menikmati makan malam yang kini tujuan mereka hendak mengantar sang tamu yaitu Liliana untuk pulang. Sampai langkah kaki mereka bertiga telah sampai di teras rumah. Di pelataran sudah ada sebuah mobil hitam mewah terparkir, dengan seorang lelaki berjas seragam seorang supir menunggu berdiri di sisi mobil. "Saya pamit ya, Bi. Terima kasih banyak untuk makan malamnya. Juga salam untuk Rose dan semoga lekas sembuh," pamit Liliana sembari menyalami tangan wanita parubaya itu. Bibi Dahlia mengusap lembut pipi kemerahan Liliana. "Hati-hati di jalannya sayang. Dan kamu Pak Sopir, jangan kebut-kebutan bawa mobilnya." "Baik Nyonya," jawab sigap Pak Sopir. "Ya udah, saya pulang Bi," salam Liliana yang dibalas anggukan tipis. Sejenak dia melirik dan melemparkan senyuman ramah ke Aster yang hanya terdiam saja berdiri di sebelah Bibi Dahlia. Barulah Liliana berbalik pergi memasuki pintu mobil yang sudah dibukakan oleh Pak Supir. Ada sedikit kekecewaan dari sorot mata Aster menatap mobil itu yang telah melaju berputar di pelataran rumah melewati pagar tinggi hingga meninggalkan rumah. "Sayang sekali," gumam dia pelan diakhiri senyuman tipis nan pahit. "Aster," celetuk Bibi Dahlia dengan raut muka berubah tegas tersirat amarah. Aster hanya melirik tanpa menyahuti. Dia bertanya soal lukisanmu. "Sebaiknya kau lebih berhati-hati. Kali ini Mama masih bisa menutupinya dengan bilang itu wajah orang lain. Tapi tidak tahu ke depannya kalau kamu masih terus begini." "Baik, Mah," balas Aster lemah. "Kendalikan dirimu, karena jika hal itu terjadi lagi, Mama gak akan bisa membantumu lagi." "Baik, Mah," balas Aster lagi. Kepala Aster tertunduk dengan bibir terbungkam. "Yah, Mama bilang begini untuk kebaikan kamu. Jangan terlalu membebani pikiranmu," ucap Dahlia menepuk sebelah pundak anak bujangnya itu. Lalu berbalik melangkah pergi meninggalkan Aster yang termatung tertekuk. Sementara di sisi lain, sebuah mobil hitam mewah terhenti tepat di depan teras rumah milik kediaman Yudhistira. Dia membukakan pintu penumpang belakang yang langsung turunlah Geran dari dalamnya. Geran tampak berwajah senang yang sesekali bersenandung kecil. Dia berjalan santai menaiki anak tangga teras hendak memasuki rumah. Sedangkan Liam di belakangnya membawakan sebuket bunga mawar merah beserta tas berukuran cukup besar yang berisikan perhiasan. "Selamat datang, Tuan," sapaan dari para pelayan membungkukkan badan memberi hormat. Langkah Geran terhenti di tengah-tengah jajaran para pelayan. Alisnya sedikit terangkat sebelah saat pandangannya tak mendapati seseorang yang biasanya menyambutnya. "Si Kim, kemana?" "Saya memberinya tugas keluar kota, Tuan. Mungkin dalam beberapa hari dia akan menginap di sana," jawab Liam. "Gimana nih? Nyonya belum pulang juga loh. Mana kita juga gak tahu Nyonya pergi kemana. Kamu yang bilang Gih sama Tuan. Dih, kamu saja sana." Bisik-bisik para pelayan yang terlihat gelisah saling dorong. Dan Geran yang jarak berdirinya cukup dekat dengan mereka, dia tak sengaja mendengar bisik-bisikan mereka. Ada apa dengan kalian? Hari ini kalian sangat ribut sekali." "Maaf tuanku, ini soal Nyonya," jawab Mesa gelisah dan gugup. Mendengar panggilan tersebut sontak kedua mata Geran menyipit tajam. "Liana, ada apa dengan istriku?" Sejak tadi siang Nyonya tidak ada di rumah. Dan sekarang beliau masih belum pulang." "Hah?" Raut muka Geran berubah menggelap seiring gejolak emosi kemarahan mulai naik. "Kau bilang apa, hah? Istriku keluar rumah, dan kalian tidak ada yang tahu perginya kemana, hah?" Maafkan saya, Tuan." Semua pelayan di sana langsung gemetaran menundukkan kepala merasa takut akan aura gelap dan penekanan dari lelaki tersebut. "Bodoh, kalian." Geraman Geran sudah dikuasai oleh api amarah. Aduh, kemana sebenarnya dia pergi? Sampai selarut ini. Jika dia masih tidak pulang, bisa hancur rumah ini oleh kemurkaannya Tuan. Batin Liam yang sedari tadi hanya terdiam menjadi pengamat. "Kenapa kalian membiarkannya pergi? Bagaimanapun caranya,
Cepat cari dia, teriak Geran mengusap wajah dengan kasar. Tapi Tuan, Nyonya pergi bersama salah satu sopir, kata Maisha berharap hal tersebut sedikit membuat tuannya tenang. Kalau gitu suruh dia cepat pulang. Dasar kalian bodoh tak berguna, bentakan Geran. Sudah Tuan, Pak sopir bilang Nyonya sedang dalam perjalanan pulang. Cicit Rina sudah gemetaran ketakutan. Sial, dengus Geran mengusap wajah lagi secara kasar. Suara mobil yang berderum terhenti di pelataran rumah membuat perhatian semua orang di sana teralihkan, langsung menoleh ke arah yang sama. Sepertinya itu Nyonya, kata Lia memperjelas kedatangan. Liana, gumam Geran sudah bisa mengendalikan emosinya yang tadinya akan meledak, kini perlahan mulai surut. Dan kelegaan itu pun dirasakan oleh para pelayan yang bisa bernapas lagi terbebas dari kemarahan sang majikannya. Liliana berjalan menaiki anak tangga teras hingga dia masuk ke dalam rumah. Kak, kamu sudah pulang ya? Ucap dia tersenyum cengengesan. Dari mana saja kamu? Tanya Geran menginterogasi. Aku dari rumah Bibi Dahlia. Desah kasar Geran lalu dia menarik sebelah tangan Liliana. Ikut dan jelaskan padaku, katanya sambil melangkah menyeret gadis itu. Oh, iya. Dengan pasrah Liliana hanya bisa mengikuti mengimbangi langkah si Geran.